berkata, ada banyak orang baik tapi tidak bermurah hati. Ada banyak orang tidak ada masalah dengan siapapun. Dan tetangga tidak ada masalah, bapak mam tidak ada masalah, kakak tidak ada masalah, ipar-ipar tidak ada masalah. Tapi itu manusia pusat kikir, tidak ada dua. Sakikir minta, bahkan dia pun diri sendiri juga sekikir. Yang begitu ada di sekitar sini, kok tidak? Ada. Di rumah dekat dari ini tempat atau jauh? Agak dekat. Coba yang warna apa? Coba. Saudara, kalau hidup sebagai keluarga Allah tuh hidup tuh bermurah hati sedikitlah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan hari ini biarlah menjadi waktu paling baik buat kami. Tuhan, kami mohon Tuhan jauhkan semua pengoda pencobaan, supaya hanya oleh kekuatan Roh Kudus kami semua dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi dengan itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan, jauhkan semua pengoda pencobaan. Biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saudara-saudara, tema yang disampaikan kepada saya itu berkaitan dengan tema yang ada pada sinode, yaitu Roh Kudus membaharui kita sebagai keluarga Allah. Apa yang ingin dicapai itu, saudara, sesungguhnya adalah kita mesti punya ukuran-ukuran yang kelihatan juga bahwa memang kalau ini disebut keluarga Allah dan Roh Kudus membaharuinya, ya hidupnya begini. Karena itu nanti besok itu puncaknya untuk kita akan mengikuti ibadah dengan tema khusus itu dari bacaan Korintus. Malam ini saya ajak kita membaca bagian ini yang saya kira tidak asing bagi kita, untuk kita renungkan apakah memang kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus atau belum. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tanda dia tidak dibaharui itu. Oke. Karena hanya ada 2 ayat dan biasa sekali, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit, shalom. Saudara-saudara, hal ini memang serius untuk kita renungkan. Apakah selama ini kita bergereja sebagai keluarga Allah, atau justru karena memang kita hanya melaksanakan aktivitas rohani? Banyak orang beraktivitas rohani tapi belum tentu beribadah dan belum tentu dibaharui oleh Tuhan. Dia punya jadwal-jadwal macam pendeta Yandi itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jangan sampai dia sibuk buat khotbah untuk orang lain, tapi tidak sibuk khotbah bagi dirinya sendiri. Bagi orang lain dia subur sekali, tapi kemudian dia kering bagi dirinya sendiri. Beraktivitas rohani itu, saudara, belum tentu kita telah dibaharui. Kenapa? Kekristenan itu ada 3. Ada berapa? 1. Beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Orang baptis dia juga baptis, orang sidi dia juga sidi, orang ini ke gereja dia juga ke gereja. Di Ebenezer ada, yang 25 ada, FAM. Ya, itu ada agama tapi belum tentu beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu tiap hari dia bicara tentang masa lalu.
kasih kesempatan kesaksian, itu dia bangun, dia bilang waktu tahun 1970 pindah pi sebelah, dia ulang lagi waktu tahun 1970, pindah pi sebelah, dia ulang lagi waktu 1970. Lama-lama pas dia bangun, orang bakorek bilang 1970 mulai itu. Kok orang suambang 1970? Di sini ada laki-laki kok perempuan. Dia ada ikut ibadah di sini, pakai baju warna. Oh, ini Pak, ini. Nah, yang paling tinggi ini yang diharapkan saudara, yaitu berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan biasa, saudara pernah dengar tapi semua tanya ulang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Berbuah bagi Tuhan itu gampang saja, tidak susah. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Yuk, bagaimana menjelaskan? Saya mau kasih saudara. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat mangga berbuah? Pertanyaan terakhir, kamu lihat di mana? Oh, itu ada itu. Oke, anak-anak. Siapa yang pernah lihat dia pun bapak perintah mangga berbuah? Ada yang pernah lihat dia pun bapak perintah mangga berbuah? Atau itu mangga berbuah sendiri? Tanpa diperintah kan? Bagaimana saya ingin menjelaskan sama saudara, ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Nah, akhirnya dia berbuah juga tapi buah plastik. Anak-anak, pernah lihat pisang plastik? Lemon plastik? Enak? Kamu pernah makan? Jadi kalau mau berbuah harus melekat kepada pohon. Amin kok. Yo, dari dulu, dari kecil-kecil anak sekolah minggu sudah ajar kita lagu ini. Yesus pokok dan kita wajahnya, tinggallah di dalamnya. Kuat lagi. Yesus pokok dan kita wajahnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, lebih lagi. Yesus pokok dan kita wajahnya, tinggallah di dalamnya. Kasih apa? Kamu akan apa? Nah, jangan lanjut lagi. Anak sekolah minggu kosong kita dari dulu. Bahkan yang sekolah SD, SMP sudah tahu di pohon itu yang cari makan apa? Apa yang cari makan? Ini sekolah dari rumahnya begini. Ya, di pohon itu yang cari makan apa? Akar kirim itu pi mana? Pi mana? Daun. Kirim pi mana? Di daun ada proses apa? Nah, setelah jadi dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya. Itu kalau melekat, teorinya kira-kira begitu. Baik, kita mau lihat yang dibaharui sebagai keluarga Allah oleh Roh Kudus itu dia pembuah seperti apa. Amin kom. Tapi buah roh ialah pertama apa? Pertama apa? Pertama apa? Oke, anak-anak atau kita semua boleh ikut ini apa ya pengertian. Kasih ialah ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Nah, dengar, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kalau ada kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Amin. Amin. Supaya tidak ada orang bilang begini, Bapak, saya terlalu hormat Bapak, tapi waktu saya lihat Bapak bersifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Itu apa? Kita bilang kalau kamu hanya bisa menghargai, menghormati orang yang menghormati engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa juga melakukan hal yang sama.
Sama-sama kasih ialah kebaikan. Tidak terbataskan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Beta pakai contoh yang pernah saudara dengar. Ibu-ibu melahirkan sakit atau tidak? Terlalu sakit. Waktu mama sakit melahirkan tuh bapak ada tolong. Bapak hanya dari luar saja kau pegang kepala berbilang Yesus. Tapi bapak bilang Yesus lebar tua, bayangkan kiri-kiri nana muka ke siapa? Paling kali begitu. Betul ke tidak? Iya. Bapak tolong ke tidak? Nah, oke. Sekarang saya lanjut. Nah, anak-anak, mama sakit melahirkan begitu itu. Beta kasih tahu kamu hanya tahu menangis waktu kecil. Kamu menangis, orang tua punya tahu saja. Kalau kamu tidak basah berarti lapar. Kamu punya jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul atau tidak, ibu-ibu? Jam 2 pagi pun bapak mama ada goyang-goyang begini. Nah, sudah dalam keadaan tidak tidur lagi, seringkali mama-mama dipaksa menjadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit. Padahal justru baru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau nyamuk kayak anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia coba? Iya toh? Anak-anak, orang tua tuh ajar kamu ngomong satu-satu suku kata. Ikut ma, pa. Tapi ketika kamu mulai bisa ngomong sendiri, ada suka ngomong dan bapak mama. Ada suka ngomong dan bapak mama. Mama dan bapak dong, anda ada suka ngomong dengan bapak mama. Son suka, dong lebih suka ngomong deng. Nah, kenapa kas makan dong? Coba, kenapa kas makan dong? Coba beta coba. Kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Tidak terpatahkan. Anak-anak. Orang tua ajar kamu tuh jalan sosok langkah, pegang di tangan berbilang ta, itu jalan belakang itu. Iya. Tapi ketika dia mulai lancar bisa jalan, ada suka jalan dengan bapak mama. Orang tua yang ada suka jalan dengan bapak mama. Dong lebih suka jalan neng. Tapi jalan itu manusia ada tambah 1000 di kampung hidup. Kenapa beli kas dong HP padahal suka jalan dan bapak mama? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Anak-anak, kamu pernah dengar kok tidak ketika bapak mama bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar bapak mama ikat perut itu tidak apa-apa. Pernah dengar? Pernah? Tidak pernah dengar? Wih, orang tua kalau sampai ngomong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang untuk kamu HP. Ada anak-anak yang pegang HP. Itu HP utang itu. Utangnya mama dong, bayar 6 kali itu. Kamu pun motor, ada di sini anak muda yang pakai motor. Utang itu, utang. Coba bulan tanya bapak mama, ini kita ngomong jujur sah. Pertanyaannya, kenapa beli kesong kok anak dong begini nih? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua bilang begini, busuk-busuk juga ini kita puana. Amin kok. Tapi ada anak yang dia akui dia pemama. Ada anak-anak yang ketika dia sukses, dia kasih tahu dia pemama. Mama, kalau ada kawan datang nama mama jangan keluar. Kenapa? Mama kamu mau semuanya. Di sekitar Weba sini ada. Itu anak dong ada di sini. Tunjuk anak dong yang mana, tunjuk. Ini dia lah kita lalu. Jadi saudara, itu ukurannya adalah kasih. Kalau tahu bahwa kita sudah dibaharui sebagai, masa kok gereja sebagai keluarga Allah tidak ada kasih? Tiap hari hanya bakal lain. Kayak apa kok? Saya mau tanya, di sini kehidupan keluarga di rayon dong aman-aman kok? Beres kok? Kakak adik aman? Ipar-ipar? Mama mantu? Tidak tertekan tinggal dari mama mantu kok? Hanya kasih yang bisa mengurai itu. Oke. Tadi yang pertama apa? Oke. Yang kedua,
Kedua apa? Suka? Saya mau tanya kita anak-anak, sukacita dan senang beda kok sama? Sukacita dan senang beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda! Beda nah. Level. Sukacita dan senang itu dua hal yang beda. Dengar, anak-anak. Sukacita, senang berkaitan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima. Itu senang. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Saudara, kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi saudara. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Kalau sukacita yang saudara cari hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Di dalam siapa? Tapi masih banyak keluarga Kristen cari Tuhan untuk dapat kesenangan, bukan dapat sukacita. Kalau saudara mau senang, pilih po. Baca kalau kita pilih po, dipikir apa? Kita ngelang-ngelang saja. Dicari-cari senang. Sampai sana saudara pikir senang. Orang lain belanja bersaudara hanya lihat begini senang. Dan beli ini kita lihat, dan beli ini kita lihat. Lama-lama orang pulang bawa barang belanjaan, kita hanya bilang, Kak, foto tante dong di sini. Tante hanya pulang bawa foto sama saya mau kasih tahu saudara, masih banyak orang itu cari Tuhan hanya untuk senang-senang. Bahkan ikut gereja untuk senang-senang, untuk memuaskan dia pun diri, dia pun telinga, dia pun badan, bukan untuk ikut yang seharusnya sukacita. Amin kok. Yo, saya mau kasih tahu saudara, anak-anak, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan kira perlebaran, kira itu dia cuma oto. Bukan begitu. Cari Tuhan itu cari sukacita, bukan cari kesenangan. Banyak orang suka yang senang-senang, padahal yang senang-senang itu akan berakhir. Sukacita yang sementara kita cari. Amin kok. Jadi kalau kita dibaharui sebagai keluarga Allah, Roh Kudus membaharui, sukacita kita ada. Sukacita kita ada. Dalam keadaan apapun. Saya mau tanya saudara-saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang 34. Masalah atau tidak? Masalah. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Di situ ada. Dia duduk sini. Sakit hati. Tapi saya mau kasih saudara, soal bukan soal, cara kita menangani soal yang biasanya jadi soal. Karena itu cari dan pastikan duluan ada sukacita di hati. Amin kok. Orang yang tidak ada sukacita itu dia piman mana hanya patah leher. Kau bilang hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah kalau terlalu susah. Kau mau hidup dia buat apa lagi kalau terlalu susah? Oh iya. Di sini ada yang tiap hari mengeluh ada. Dia faham apa? Berkat-berkat ini Tuhan ada kasih, jangan menyangkal. Hidup tuh bersyukur sedikit. Amin kok. Oke, sudah dua. Satu tadi apa? Dua apa? Tiga? Tiga apa? Damai sejahtera itu artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya mau kasih saudara, semua yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia belum tentu semuanya enak dirasa, belum tentu. Contoh, pernah alami sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu manusia itu dia belum pernah rasa sakit gigi.
Sakit gigi itu mengerikan. Sunyut-nyut lagi, kita tidur kepala di bawah, kaki di atas lagi. Kita pusing malam, tidak bisa tidur. Tetangga menyanyi, kita yang tersinggung sendiri di sini nih. Sakit hati, sakit fisik, semua itu, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang ketika dia sakit gigi, dia ambil air gula manis tinggi, terus dia kumur. Terus kita tanya, kenapa sakit gigi kok terus kumur air manis? Dia bilang, biar rayu-rayu ini ulat kok, jangan bikin sakit kita. Begitu kan? Kadang-kadang untuk sebuah kesembuhan butuh pil yang pahit. Amin kok. Kadang-kadang untuk penyembuhan butuh pil yang pahit. Karena suntik tuh kayak apa kok? Di sini ada yang pernah kena suntik? Suntik apa? Vaksin. Semua vaksin. Siapa pun nenek yang belum? Sudah vaksin lagi kasih tahu, bilang ini ada kaitan dengan enam. Terus kasih tahu kata dia pun nenek yang mana itu? Sembarang. Untuk kesembuhan kadang-kadang tuh sakit, tidak baik. Ini ada satu keluarga di Amerika. Beta belum pernah di sana. Ini anak kamu kesenangan, beta sudah pernah di sana. Ini keluarga ini dong punya anak laki-laki satu umur 6 tahun. Berapa tahun? Pada saat ini anak umur 6 tahun, orang dapat lagi satu anak. Berarti dong anak ada berapa? Tapi sayang anak kedua, anak bungsu ini dia cacat. Dia pun kulit keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi dia terlihat sama ke bayi-bayi, ke kakek-kakek itu. Dokter panggil dia pun bapak mama. Dokter dia begini, Pak, Ibu, ini pada Ibu pun anak, tapi saya mau kasih tahu, ini anak cacat. Dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala dan ini tidak baik dilihat. Teori mengatakan dia paling-paling umur 4 tahun mati. Tapi ini dua orang tua bilang begini, bagaimanapun ini kita punya anak, mari kita lakukan yang terbaik walaupun hanya 4 tahun. Bapak lakukan dia punya yang terbaik, mama lakukan dia punya yang terbaik. Ini anak kira-kira umur 1 tahun, dia pun mama beli satu kereta dorong kecil untuk dia pun kakak. Bilang begini, Kak, pagi-pagi kamu adik ini dorong ke kompleks perumahan ini, biar ini anak dapat udara baru, biar dapat matahari pagi. Dia punya kakak ini semangat dorong keluar. Dia pun kakak pun teman-teman, muka ke kamu di Amerika ini. Dia pun kawan dia kawan, lu dorong siapa? Beta Puadi. Kita bisa lihat kok, boleh. Ini anak lari dari sana datang. Pas mau dia, dong kaget. Ini anak kan keriput toh. Ini Puadi. Iya. Kenapa dia model begini? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa tuh bikin dia pun kakak hati sakit, terluka sekali. Dia pun kakak marah, bawain anak di kali kering satu. Di Amerika tuh juga ada kali kering. Iya. Dia buang itu anak di itu kali kering. Bukan saja buang, dia marah. Gara-gara lu putar mandong ngomong gitu, gara-gara lebih baik lu mati lebih cepat. Tunggu 4 tahun digabung, mati lebih cepat lebih baik. Setiap kali dia Puadi mau coba-coba paksa untuk berdiri, dia kakak tendang ini anak. Setiap kali mau berdiri tendang. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tanpa diketahui oleh dia mama papa. Sampai satu hari ketika dong ada di sekitar meja makan mau makan, dia mama bilang kepada anak yang cacat ini begini, Adek, nanti mama ambil makanan buat adek. Ini anak bilang, tidak usah mah. Loh, kenapa tidak usah? Pas ini anak bilang, tidak usah. Ini anak coba berdiri. Bukan saja berdiri, dia jalan menuju meja makan itu. Bahkan dia ambil sendiri makanan. Waktu dia lakukan ini, dia mama lihat heran. Dia mama bilang, aduh Tuhan luar biasa. Cari dia suami, Papa, Tuhan buat mujizat dalam kita rumah. Kenapa? Anak bungsu bisa jalan. Dia bapak bilang ke tetangga dong, kita bikin syukuran. Dong kumpul setelah keluarga tetangga dong semua kumpul, dia mama bilang begini, saudara-saudara, hari ini kami keluarga panggil saudara-saudara ada di sini karena Tuhan buat perkara dalam rumah kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang dia akan mati kurang lebih 4 tahun, tapi ternyata tidak. Tuhan buat perkara. Anak kami sembuh. Sekarang dia bisa jalan. Kami tidak ada kalimat lain selain puji nama Tuhan. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama ngomong ini kalimat, dengar baik-baik. Dia pun bilang begini, Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia pun adik untuk bisa berjalan. Beta ulangi, Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki
yang penuh kasih sayang, tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Ya. Dia pun kakak juga heran itu, penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita rasa sendiri, kadang-kadang kita rasa Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan lebih berpihak pada itu orang yang kita ditinggalkan? Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak sementara melepaskanmu sendiri, tidak. Tapi Tuhan sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Amin kok? Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang pahit juga. Saya kira lagu ini familiar. Seperti burung nasar melatih. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Tidak tahu? Kalau lagu Bento, seperti burung nasar apa? Melatih anaknya untuk bisa apa? Sesekali dia lepaskan, tapi apa? Tidak pernah dibiarkan jatuh. Untuk mendatangkan kebaikan itu begitu. Amin kok? Seberapa? 1, 2, 3, 4. Kisah? Saya mau tanya, orang Weba, orang Ebenezer Weba, dong sabar-sabar semua. Sabar. Wih, mantap. Ini memang sedikit dunia kiamat di sekitar ini, di sini. Ini orang domba yang mati begini, mau apa lagi? Tapi saya mau kasih tahu anak-anak, kesabaran yang dimasukkan dalam Alkitab bukan sekedar menunggu waktu pulang, bukan menunggu selesai waktu, bukan sekedar itu. Tapi kesabaran dalam Alkitab itu berkaitan dengan tetap untuk percaya pada Tuhan sekalipun kamu diperlakukan tidak adil. Tetap. Kalau ada nasihat bilang begini, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau nasihat begitu, pada saat orang tua sudah siapkan semua yang terbaik bagi kamu, fasilitas ada, bernasihat itu datang, gampang. Tapi konteks mereka berbeda. Anak laki-laki dijadikan budak, anak perempuan dijadikan pelacur. Dalam keadaan yang seperti ini, bernasihat ini bilang begini, anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada perlakuan yang tidak adil, tapi kamu harus tetap sabar. Itu tanda kita dibaharui oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita protes dengan sebuah keadaan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Amin kok. Di sini bisa bersabar semua. Anak-anak, anak-anak. Dulu di dunia ini ada satu binatang, dia pun nama ayam. Nama apa? Ayam. Itu ayam itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina, bukan mai. Siapa inilah ayam mai itu? Ini ada terlalu polos sampai ke apa kok? Dulu ada satu binatang nama apa? Dibedakan atas ayam jantan dan ayam masih mai lagi. Oke. Jadi dulu tuh hanya ada ayam, dibedakan atas ayam jantan, ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Tiba-tiba muncul ayam. Ketika ayam potong ini muncul, maka itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung. Padahal dia dulu hanya karena ada ayam potong dia menjadi ayam. Akhirnya kita jadi pusing sendiri. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing sendiri. Tapi ini menunjukkan sesuatu yang menarik, saudara. Ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Anak-anak, ada ayam kampung di rumah? Ada atau tidak? Ada? Ada? Bagi dong. Anak-anak, ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, 1 tahun juga masih kecil. Tapi itu ayam, dia pun daging enak atau tidak? Tidak enak. Kalau sampai mentega itu tidak enak, itu pas dia alergi daging ayam itu. Itu kita piara 1 tahun masih kecil, tapi dia pun daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Ya, karena itu ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong. Pernah lihat ayam potong?
Itu ayam tuh baru pelihara barang 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung itu dia begini. Tapi ini ayam mama dong pulang ini ikat salah di motor dari pasar, dia pun kaki patah. Anak-anak dong gas motor di samping kandang, besok kita ayam mati. Ayam tidak tahu proses itu, nah. Betul toh? Nah, kita nih kadang-kadang mau untuk dapat yang baik tapi berproses tidak mau. Nah, bagaimana? Saya mau tanya, Kak, besar mau jadi apa, Kak? Cita-cita? Jadi apa, kawan? Polisi? Mantap, tepuk tangan dulu. Mantap. Ingat jaga kesehatan, lari, lompat, lempar, pokoknya latihan itu. Kalau lu tidak latihan itu, nanti lu jadi polisi tidur sah. Jadi lu harus latihan, lu harus kuat begitu, berproses, jaga kesehatan. Iya mantap. Suruh rokok kau belum? Jangan. Yang di sebelah mau jadi apa? Tentara. Oke, tetap lari, lompat, lempar. Kalau tidak nanti lu tentara payung nanti kalau lu latihan itu. Jadi latihan baik bisa kok. So SD kok SMP ini? SD. Rencana SMP di mana? SMP dulu sah. Baik sudah. Pokoknya sekolah bapak ya, adik. Nah. Sebelah tentara juga. Kamu dua saudara. Iya, semangat tadi. Bagus itu. Sebelah nih, Kak, kawan. Mau jadi apa besar? Mau jadi apa? Polisi. Kamu nih namanya polisi, tentara, polisi. Oh baik sudah. Mantap ya. Besok-besok kalau sudah jadi polisi pegang pistol, hati-hati pakai bapak jangan. Jangan langgar. Dia kalau dia cita-cita jadi suami sah, dia jadi apa? Kak, besok mau jadi apa? Angkatan udara. Wah mantap, luringana. Latihan lompat tinggi bisa kok. Nah, mantap. Kak sebelah mau jadi apa? Sabandar. Sabandar itu bandar sabu. Ngomongnya mana? Oh mantap Wah, Kak mau jadi apa? Pembalap. Lu yakin resikal? Tidak apa-apa, cita-cita apapun boleh, tapi kita berproses toh. Ada yang bertanya mau jadi apa? Dokter. Tapi kalau dengar waktu libur dia bikin pengucapan syukur. Pas besok masuk kembali hari surat sakit pi. Itu dokter hewan juga tidak jadi. Jadi kamu belajar berproses, bersabar. Amin kok. Jadi kalau gereja itu dibaharui sebagai keluarga bersabar. Kau tahu hidup bersaudara, berkeluarga ini kakak adik, ipar-ipar, suami istri. Kalau satu tidak sabar terhadap yang lain, ini justru setengah mati. Amin kok. Di dunia ini ada ipar-ipar yang tukang bikin kaceki. Betul kok tidak? Itu ipar orang ada di sini. Itu ipar orang ada di sini yang tukang bikin kaceki itu. Kalau kita salah sabar tuh kita bisa cek dia. Sabar. Ada suami yang bisa biasa kasih cek istri juga ada. Ada kok tidak? Istri yang tukang bikin jengkel ada. Siapa pun istri begitu. Jadi kalau kita tidak sabar itu tidak bisa. Amin kok. Itu baru aman dalam rumah tangga. Dalam lagi kita di Ebenezer sebut rayon, kok lingkungan rayon. Apalagi rayon, ada teman majelis yang tukang bikin jengkel. Ada kok tidak? Di 25 siapa coba? Iya. Jadi ini butuh, kalau kita dibaharui itu butuh jaga baik-baik. Suatu kan roh bekerja untuk itu. Kalau kita tidak jaga, kita tidak cek ke dia, minimal kita akan yang persetan. Kalau semua mempersetan itu kan di titik dimana kita sudah tidak mau bergabung lagi. Lu merusak, lu nenek pun makan begitu. Jadi begitu. Amin kok. Nah, kesabaran. Sabar apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu? Saya mau kasih saudara, ada banyak orang baik tapi tidak bermurah hati.
Ada banyak orang tidak ada masalah dengan siapapun. Dan tetangga tidak ada masalah, bapak mam tidak ada masalah, kakak tidak ada masalah, ipar-ipar tidak ada masalah. Tapi itu manusia itu sakikir, tidak ada dua. Sakikir minta, bahkan dia pun diri sendiri juga sakikir. Yang begitu ada di sekitar sini, kok tidak? Ada. Di rumah dekat dari ini tempat atau jauh? Agak dekat. Coba yang warna apa? Coba. Saudara, kalau hidup sebagai keluarga Allah tuh hidup tuh bermurah hati sedikit lah. Amin kok. Terlalu sakikir ini untuk apa? Kok kita mati nanti itu barang dengan kubur kita. Jadi lihat kok bermurah hati lah sedikit. Beta suka bilang begini, kadang-kadang kita pemurah hati itu setahun 2 kali. Pas Natal dengan pas mau Natal nanti bulan muka tuh, orang murah hati pun banyak. Bangun pagi ada nenek satu lewat sini, kok mau turun di pasar, nenek mau pi mana? Pi pas beli dia apa? Jual ini pepa, susu nenek singgah. Nenek mau minum apa? Dari ibu nenek om, mau teh, kopi, bir, wine, nenek omong ke nenek om. Terus itu nenek bilang sudah beta wine saya. Kita kasih keluar wine, nenek minum 1 botol, terus kita masuk di dalam ambil uang, kita bilang nenek, ini beta bayar itu nenek pun pepaya tadi, nenek ini hari bayar nenek, jadi ini ada kopi, gula, beras, sabun, odol, nenek pisau. Nenek tinggal di mana? Kita tinggal di bawah mata. Nanti nenek pulang deh. Kita jalan kaki. Aduh, jangan jalan kaki. Grab ame nenek antar pi bawah mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak lihat, bapak bilang mama. Yo, mama. Oh kenapa? Lupa nenek sudah datang lagi. Memang kemurahan ini jadi tantangan ada. Ini mama dong. Ada kawan-kawan dong yang tiap minggu hanya cari rantangan saja. Dong hafal memang keluarga murah hati dan pembuka kok. Dia ada tantangan. Atau paling tidak saudara, yang kedua, beta suka sedikit mengkritisi teman-teman muda. Bukan untuk apa-apa, kita bakal tahu yang baik toh. Biasa pas mau Natal, mau Paskah tuh catat ini nenek-nenek tua dan nih penerima diakonia. Gereja jam 8 habis, jam 10 habis, sudah bilang untuk para penerima diakonia supaya dapat bersabar sebentar. Yang sehat dong sepulang, kasih tinggal yang tua-tua dong. Baru dong mulai panggil satu-satu, Nenek Manobe. Nenek Manobe datang sudah dalam begini. Terus dia mulai ambil dong kantong merah, isi beras, isi kopi, isi gula. Nah kan Nenek Manobe setengah mati. Nenek ada setengah mati ini, baru nenek kita foto dulu nenek. Anak muda, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau antar pindah Nenek Manobe ke rumah bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Untuk kepentingan dokumentasi, kalau fotonya di rumah bisa ke tidak? Lalu kalau panggil Nenek Manobe datang ini untuk apa? Betul nenek, ada apa-apa kamu tanggung jawab? Bermurah hatilah sedikit toh. Kita nyengki apa kok? Di baju begitu. Anak muda ada yang begitu. Foto dengan Nenek Manobe itu begitu. Hati-hati. Kira-kira begitu. Kemurahan kemurahan. Nah itu sekali lagi, kemurahan. Apa? Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang bernyanyi, kita dengar khotbah dulu ya. Ini mantap ini. Oke, seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebaikan itu respon. Sama-sama. 1, 2, 3. Respon apa Pak Pendeta? Respon terhadap kasih karunia. Maksudnya begini ya, kalau orang memahami kasih karunia Tuhan, apalagi Tuhan Yesus berkorban bagi dia yang berespon terhadap kasih karunia itu melakukan kebaikan tanpa disuruh. Saya mau kasih contoh. Anggap saja beta dengan kakak nih
kami dua sudah kenal, kita dua sudah baku kenal, memang kita dua sudah kenal. Terus beta dapat di nomor HP, beta telepon dia, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu beta di Jalan Eltari depan rumah jabatan gubernur. Dia mau kok? Kira-kira dia mau kok tidak? Tidak. Dia ada ayam satu di dia rumah, beta pergi dia rumah, kira-kira dia kasih beta itu ayam ke sonde. Sonde. Beta rubah pertanyaannya. Beta mau kasih dia oto baru 10 km, kira-kira dia mau kok tidak? Oke. Maka beta beli ke oto 1 Pajero Sport, harga kira-kira 700 juta toh. Beta beli harus kasih dia dan cuma-cuma, Kak, dapat sah. Waktu dia dapat yang cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta kosan. Beta telepon jam 12 malam datang kosan. Tapi dia rumah ada ayam satu dia kasih kosan. Kenapa kok dia tak kujubai begini? Karena dia lebih dahulu telah menerima sesuatu. Amin toh. Kalau setiap orang menanggapi dengan baik kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi dia, jangan ragu untuk dia melakukan kebaikan, keluar dengan sendirinya. Karena dia bilang, Tuhan, apalagi yang bisa beta buat? Hanya ini yang bisa beta buat, yang tidak bisa dibandingkan dengan kemurahan yang terlalu besar dari Tuhan. Di sini ada yang tukang tingkat dan pelayanan. Yang kita hubungi dia bilang, oh beta sibuk kawan, sibuk. Kayak omong sibuk tuh ke derajat tinggi memati itu ada kok. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak, ibu-ibu. Dia badan besar agak kurus sedikit. Kita lalu apa kok? Padahal ini hanya mau itu sah. Kadang-kadang anak muda don panggil Kak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Beta pi macam sudah buat apa-apa. Sudah Kak ikut sah. Kok? Iya, ada apa sah? Ada kulit. Kalau orang berespon dengan baik dan kasih karunia, kebaikan dia lakukan sebagai ungkapan syukur. Dia tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Ini yang bisa dia lakukan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan kita tidak bisa balas, hanya ini yang bisa kita berikan bagi Tuhan. Amin kok? Amin. Oke, sumber apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Kese? Di sini setia semua? Benar-benar setia? Memang terlalu. Saya mau kasih tahu. Majelis jemaat dengan anggota sidit jemaat, kita ini setiap kali diperhadapkan untuk kepentingan itu kan suka ditanya oleh pendeta dong, apakah jawabmu? Kan kita pun jawab itu bilang apa? Sama-sama, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Kadang-kadang ada yang terlalu drama lah. Dia kayak bikin muka kayak sedih-sedih itu. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan padahal dia ada suruh orang foto dan bikin video, mau kirim di kampung citraan lah. Itu ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? Pertama, saya jawab ya kan saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan sebut itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan tanda setia. Bukan jawab ya habis hilang. Lama baru dia datang. Di otak sini ada yang begitu. Yang 1 tahun dia gereja 2 kali ada. Yang Natal 1 kali, Paskah 1 kali ada. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia punya singkatan tambah panjang sedikit. Napas 1.
Kau napas satu tak kudu dia ingat Tuhan ngeri Bapak. Itu dia ikut tanggal 31 Desember ikut gereja habis bulan Januari waktu rapat majelis untuk program langsung usul penambahan kursi bangku. Tidak tampung. Iya, tidak tampung karena 2 tahun datang sekali. Sudah datang terus kok kita lihat yang kita mesti tutup itu jalan di WBA itu. Ini datang ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali sah. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pimana lah sudah kita dia di situ sudah kita. Dia ada pakai jas dan dasi sudah kita dulu. Setia sedikit. Ketiga, ya saya percaya itu mengandung arti. Saya menjawab ya karena percaya masuk sebagai persekutuan. Tapi yang ketiga menjawab ya untuk siap diatur. Banyak yang ya habis tidak mau diatur. Kadang-kadang dia bilang begini, kalau kami mau urus akan pindah toh. Kok aku sapa? Ini dalam gereja ini bukan untuk bancang, baator. Amin kok. Apalagi di Ebenezer manusia bagi banyak, masing-masing mengatur ikut dia diri sendiri. Bukan bayar yang satu dan satu kita bikin kebijakan lain. Kita kena maki ancol. Tolonglah. Dan tolong terlalu dulu. Biar kita atur semua ikut mekanisme yang seharusnya. Aman toh? Betul kok tidak? Keluarga Allah tuh begitu. Jangan kayak kita nih. Orang lain pun anak boleh ikut IKTK saksi biasa berapa lama? 1 tahun. Dia pun anak tidak ikut. Nanti dia pun bapak yang datang dan dia pun mama bilang, Bang Pendeta, Desember ini ada tabis kok. Oh kenapa? Iya, kenapa? Betul laki-laki yang sekolah dokter di Bandung itu. Oh, itu ada pun pintar terlalu. Itu dosen dan dalam tahu dia sudah tahu. Kenapa? Nanti dia datang mama tolong tabis memang. Anak pemalas begitu suruh tabis untuk apa? Orang lain pun boleh ikut mekanisme yang kita punya. Dia pun bapak mama tersinggung mulai. Mari kok kita sama-sama taruh hati nih kok diatur yang baik-baik. Yang gereja ini tidak ada satu nenek moyang punya, tapi Tuhan kasih kita hati untuk kita bawa atur yang baik semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin kok. Amin kok. Betul dulu pernah kasih nikah satu orang. Dong marah-marah. Baju santai lah. Terlama dong bilang, Pak kalau begini terus kami bilang tidak apa-apa, pisah aja. Dong pakai satu orang kok bakal lebih ancam om, jangan ancam om, biasa-biasa sah. Oke Pak, kita keluar. Demi tidak mau kami api. Habis setahun nih, undangan suka luar, tulis semua yang menyangkut beta dan tempat, mau pincari. Terakhir datang pelan-pelan om bapak, ada apa aja emosi duluan. Datang kok tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Datang kok tambah omong, tidak usah ancam. Cari masalah itu terlalu gampang. Cari masalah itu beta tinggal kami ini, beta lempar rame satu orang di sini, itu semua salah. Bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita pelan-pelan kita atur yang dia pun baik tukar mana. Amin kok. Ini mau bagaya di apa ini yang ancam-ancam. Paham? Mari kok kita urus bapak yang gereja. Gitu. Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelima lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi yo. Tapi kata biasa khotbah dia bilang begini, kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Bapak pun maksud, kami kalau selemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sesaki berat ke semua mati itu tiba-tiba bapak pun lembut tidak ada 2. Waktu lihat dia pun istri dan tidak bilang, Mama, Tuhan sayang Mama. Bapak bersyukur. Itu kan selemah Bapak. Tapi kalau dia ada kuat-kuat kok mabok sop ini mama omong sedikit, kok paling mati. Di sini ada yang begitu. Oh, itu waktu ada di sini. Tunjuk.
Makanya kita nih kadang-kadang dilema itu baru kita lembut. Kalau ada kuat-kuat ini kita ke pubagaya lagi apa kok? Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan, bukan berarti bilang maaf, sapu kaki lu injak, bukan kelemah lembutan. Itu salah bukan. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi, bukan bilang bukan itu. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu namanya kelemah lembutan. Ada orang di dunia ini yang sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang sedikit-sedikit marah. Siapa pun bapak coba angkat tangan. Sampai gerak sedikit-sedikit marah. Anak-anak, marah tuh boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah tuh proporsional. Marah dia pu sifat, bukan marah dia pu orang. Ayub itu ketika dia luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia pu istri datang dia begini, apa? Masih percaya Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Dalam semuanya itu Ayub menjaga mulutnya tidak berbuat dosa. Dia marah dia sifat, istri sifat yang suka mau terima yang baik saja. Tapi dia tidak marah dia istri pun badan. Supaya kalau ada satu anak pemalas, marah dia pun pemalas. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Terus kakak, Pak Pendeta sayang kakak, makanya Pak Pendeta kasih jam pemalas supaya kalau ada orang yang pemalas datang yang selom Pak Pendeta lupi mana aku baca suka lupi berapa itu marah dia pun badan. Ya, kadang-kadang kita bawa dia pun suku lain. Yang pemalas datang dia bilang selom Bapak, lu orang mana? Saya soe Pak, Andi kamu soe itu begitu juga. Lu kamu soe ini, Andi luki keluar, lu mana tujuh pemalas begitu. Kenapa satu orang soe yang pemalas, kami soe semua kilo? Tidak benar. Di sini ada yang suka pukul-pukul rata begitu, ada. Yang suka ngomong orang suku ada. Dia ada di sini. Pakai baju warna putih. Orang timur satu yang bodoh kita rame-rame, dasar timur. Kenapa satu orang rote satu ngomong taputar kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote ada ular di hutan bunuh mana? Itu saudara ngomong, saya hanya tanya, saya tidak tanggung jawab, saya hanya tanya saja. Kalau jam 12 siang itu ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Nah ini yang tidak betul ini di sini. Kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah, benar-benar tidak marah. Supaya kita tahu betul kapan kita harus marah. Begitu, itu yang paling penting. Jadi anak-anak, saya paling tidak suka kalau bapak itu sering-sering saya kau su bebe. Bapak, yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau sekolah kok kita lewat dong ada hafal huruf bilang B-A dibaca jadi sebentar kalau pulang bapak marah saya kau su A, saya kau su D, tanya bab tua TK di jangan itu salah, itu ajaran salah, itu tidak boleh ikut, itu boleh ikut ya. Kalau kita hidup dibaharui oleh Roh Kudus sebagai keluarga, tidak bisa paksa kehendak. Bapak mama dengar, bapak mama dengar. Ini kenapa sampai kalau kita rapat di gereja itu tukang bakalai, sampai banting-banting kerusi dong. Gara-gara botong suami, botong bapak ini kan di rumah botong geng sendiri. Saya kau suah. Ini di rumah sebelah bab 7, saya kau suah.
10 rumah yang dong pembapa dong bilang sekolsu A, B, B ini dong yang majelisin. Nah dong 10 ini yang akan rapat karena tidak baku bulu. Kalau semua sekolsu A, sekolsu B, di baju kau rapat bakal lain. Dia tanya lain dong langsung bilang ada ini. Jadi kalau kita dibaharui, ya gini-gini begitu. Amin kok? Seberapa? Bisa hafal? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penguasaan gereja yang dibaharui, pribadi yang dibaharui sebagai keluarga. Penguasaan diri itu berkaitan dengan orang yang tahu tujuannya. Contoh, kalau saya mau pergi gereja Ebenezer Oeba, saya keluar sampai di situ diberi 2 tawaran, belok kiri atau belok. Kalau sampai pergi Oeba, saya harus ambil keputusan saya belok kiri. Turun sampai bawah situ di kuburan ada tabang lagi, lurus atau belok kanan. Belok kiri itu pagar stadion. Lu mau naik pagar? Gimana ini? Kalau mau pergi gereja harus ambil keputusan lurus. Sampai di antara stadion dengan bank itu, Telen, kan kita di peradaban lagi pada pilihan belok kiri atau belok kanan. Kalau kita mau ke Oeba harus pastikan kita berdiri. Saya harus belokkan. Walaupun teman-teman yang kawan, singgah sedikit dulu. Dunia ini banyak yang urus. Ini kan kalau bikin diri inti lah. Tetap, gue sendiri. Amin kok? Sekarang saya pakai contoh. Beta dan bapak ini, kami dua mau perang lawan orang di sebelah dong. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu kursi ke kursi. Dong dari sana juga merayap dari situ. Kita mau perang ini. Sementara kita fokus mau perang ini, tiba-tiba beta injak bak tua sepatu. Kira-kira bak tua marah beta kosonde? Marah kosonde? Marah kosonde? Sonde! Karena kita lagi fokus di situ. Karena kita ada fokus di sana, tidak ada waktu untuk bak tua marah saya karena ada hal penting di sana. Amin kok? Tapi coba kalau kami tidak ada musuh di sana, tidak mau perang, kita duduk-duduk terus beta muat kaki di bak tua bukan? Itu minimal waktu langsung begini. Bisa sabak tua tambah lusan ada mata. Orang yang kuasai diri, dia tahu dia punya tujuan mau kemana. Ya toh? Di setiap menuju reformasi, Gemik selalu mengucapkan kalimat ini. Kalimat dalam bahasa apa kok? Latin kok apa tapi? Kira-kira dia pun kalimat bilang begini. Quo vadis Gemik? Mau kemana ini Gemik? Quo vadis Ebenezer? Mau kemana ini Ebenezer? Dipercayakan pada ini pemuda, ini pendeta, ini penatua, diaken, pengajar ini, mau bawa ini Ebenezer ini kemana? Omong, itu yang ngomong. Orang yang menguasai tujuan itu yang dia tahu dan dia memberi jawab terhadap quo vadis. Pertanyaan, mau bawa kemana ini gereja? Mau bawa kemana ini rumah tangga? Mau bawa kemana hubungan kita? Quo vadis. Mau dibawa lancar. Quo vadis. Kamu mau bawa kemana nih? Ini hidup ini. Mau bawa kemana? Toh pada akhirnya kita menentukan. Tolong kuasailah. Petrus menasihatkan dengan sangat baik. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Tolong kuasai diri. Jaga kita pun diri Amin kok? Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
7, 8, 9. Itu ukurannya kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus sebagai keluarga. Artinya dalam bahasa lain saya mau sampaikan, kalau hal-hal ini tidak ada dalam rumah tangga kita,
dia sangat punya pengaruh dalam gereja di mana kita ada. Dia sangat punya pengaruh. Dia memberi dampak. Jadi akhirnya mungkin kita akan menjadi bergereja karena sebuah tradisi. Gemit akan memperingati ulang tahun besok yang ke-75. Reformasi gereja ke berapa? 505. Sekaligus penutupan bulan keluarga. Saya diminta untuk buat satu channel baru berbicara tentang bercerita tentang keluarga. Karena rupa-rupanya keluarga Pusoal itu banyak sekali. Memang kan keluarga itu pelajaran yang tidak pernah berakhir. Sehingga seorang suami atau seorang istri tidak boleh bilang pada pasangannya, bilang, saya baru tahu lupa. Itu selesai. Dan pelajaran hidup tidak akan pernah selesai dalam sebuah rumah tangga. Kita bergumul dari setari ke sehari. Semoga bagian-bagian ini akan menjadi bagian untuk kita berefleksi tentang Roh Kudus yang membaharui kita punya kehidupan sebagai keluarga Allah, dan kita pakai itu dalam kehidupan kita, keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Teman-teman musik silakan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu 1-2 menit bicara dengan Tuhan, nikmati saja. Katakan sesuatu yang mungkin selama ini kita tutup-tutupi, kita tidak mau orang lain tahu. Katakanlah dengan jujur pada Tuhan. Nikmati saja 1-2 menit ini sebagai suatu kebaikan bagi kita. Berdoalah. Mungkin ini kesempatan yang baik. Mungkin tadi ketika saudara datang, saudara hanya murni mau beribadah atau mungkin mau hadir saja dalam keramaian ini. Tapi mendengar bagian-bagian pemberitaan firman ini, saudara merasa tersentuh oleh sesuatu dan percaya bahwa Roh Kudus yang mengerjakan itu, buka hatimu bagi Tuhan.